Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat kue kering. Hanya dengan satu adonan bisa menjadi 6 macam kue kering. Tentunya ini menjadi lebih simpel dan sangat ekonomis karena tanpa harus membuat adonan yang berbeda-beda, sudah bisa membuat beberapa macam kue kering. Untuk cara membuatnya, simak terus videonya sampai dengan selesai. Pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 700 gram margarin. Teman-teman juga bisa menggunakan campuran dari 500 gram margarin dan 200 gram butter. Masukkan 225 gram gula halus. Ini akan saya masukkan secara bertahap. Masukkan gula halusnya lagi. Semua gula halusnya diayak supaya lebih mudah tercampur. Mixer menggunakan kecepatan rendah, asal tercampur rata saja, tidak perlu sampai mengembang. Kalau teman-teman tidak mempunyai mixer, bisa mengaduknya menggunakan spatula atau whisk. Dan apabila adonan sudah tercampur dan teksturnya menjadi halus, ini sudah cukup. Selanjutnya masukkan 4 butir kuning telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Masukkan 2 bungkus susu bubuk. Ayak susu bubuk supaya adonan menjadi lebih lembut. Selanjutnya masukkan 100 gram tepung maizena. Ini juga diayak supaya lebih mudah tercampur. Mixer menggunakan kecepatan rendah sampai adonan tercampur rata. Masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah. Ini akan saya masukkan secara bertahap. Mixer kembali sampai adonan tercampur rata. Masukkan tepung terigunya lagi. Mixer adonan sampai tercampur rata. Untuk memastikan adonan sudah tercampur rata, akan saya aduk menggunakan tangan. Ini pelan-pelan saja, tidak perlu sampai ditekan supaya hasil kuenya nanti tidak keras. Bagi adonan menjadi 6 bagian dengan berat masing-masing kurang lebih 350 gram adonan. Dan untuk adonan yang menunggu atau semisal tidak selesai dalam waktu sehari, ini bisa dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan disimpan di dalam kulkas. Dan ketika akan digunakan, keluarkan dari kulkas dan diamkan dulu dalam suhu ruangan, nanti akan lunak kembali. Untuk pembuatan kue yang pertama, akan saya pipihkan adonan hingga membentuk persegi panjang. Teman-teman bisa rapikan tepiannya menggunakan spatula supaya garisnya bisa agak lurus. Setelah itu, buka tutup bagian atasnya. Siapkan 1 sendok makan wijen putih, 1 sendok makan habatus sauda. Kalau teman-teman tidak punya, bisa menggunakan 1 sendok makan wijen hitam. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kemudian taburi di atas adonan kue yang sudah dipipihkan tadi. Setelah semuanya rata, kemudian tutup kembali. Rolling pelan-pelan saja, jangan sampai menekan. Sekira topping sudah menempel, itu sudah cukup. Setelah itu, buka kembali, tutup bagian atasnya. Selanjutnya, saya akan memotong-motong kue sesuai lebar penggaris. Dan untuk panjangnya sesuaikan dengan selera teman-teman saja. Kalau saya memotongnya kurang lebih 1,5 cm.
Setelah semuanya dipotong-potong, kemudian pindah ke atas loyang. Setelah semuanya selesai, kemudian masukkan kue ke dalam oven. Ini ovennya sudah saya panaskan sebelumnya. Panggang kue di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 15 menit atau sesuaikan oven masing-masing. Setelah 15 menit, kemudian pindah menggunakan api atas dan panggang selama 10 menit. Dan setelah matang, kemudian angkat. Dinginkan kue dalam suhu ruangan. Setelah uap panasnya hilang, baru simpan ke dalam wadah yang tertutup. Untuk membuat kue yang kedua, saya akan pipihkan adonan. Ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wafer. Di sini saya menggunakan wafer rasa coklat. Ini dibuka bungkusnya. Karena ini masih terlalu lebar, maka saya akan memotongnya menjadi 2. Setelah semuanya selesai, letakkan wafer di atas adonan yang sudah dipipihkan tadi. Kemudian potong adonan sesuai panjang wafer. Letakkan wafer di atas adonan, kemudian ini digulung. Rekatkan bagian sambungannya, kemudian ini dipotong. Setelah itu, pindahkan ke atas loyang. Lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Setelah semuanya selesai dibentuk, kemudian olesi permukaan kue menggunakan kuning telur. Selanjutnya, taburi atasnya menggunakan wijen putih. Ini semuanya sudah diberi topping, kemudian masukkan kue ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang kue selama 25 menit menggunakan api bawah, kemudian pindah menggunakan api atas dan panggang selama 10 menit. Setelah matang, kemudian angkat. Untuk pembuatan kue yang berikutnya, saya akan ambil adonan menggunakan sendok takar, ini ukuran 1 sendok teh. Kemudian bulat-bulatkan adonan. Setelah selesai, taruh di atas loyang. Kalau bulatannya mau ditimbang juga boleh, biar sama besarnya, atau cuma dikira-kira aja juga nggak apa-apa, sesuai selera teman masing-masing. Ini loyangnya, tidak saya olesi apapun. Dan setelah semuanya dibulat-bulatkan, kemudian ini akan saya panggang. Masukkan kue ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang kue selama 25 menit menggunakan api bawah, setelah itu pindah menggunakan api atas dan panggang selama 10 menit. Dan setelah matang, kemudian angkat. Dinginkan kue terlebih dahulu, selanjutnya akan saya beri topping. Siapkan air panas, kemudian setim 100 gram coklat batang di atasnya. Aduk-aduk sampai coklatnya meleleh, ini tidak terlalu kental, juga tidak terlalu encer, sedang-sedang saja. Siapkan juga kacang tanah cincang, ini sudah saya sangrai sebelumnya. Setelah kuenya dingin suhu ruangan, kemudian celupkan ke dalam coklat leleh. Selanjutnya, taburi kacang cincang yang sudah disangrai di atas coklat. Lakukan sampai dengan selesai.
Setelah semuanya selesai diberi topping, kemudian ini dibiarkan sebentar sampai coklatnya mengeras. Setelah itu baru simpan ke dalam wadah yang tertutup. Untuk pembuatan kue yang berikutnya, saya akan pipihkan adonan. Terlebih dahulu saya siapkan alas kerjanya. Ini saya taburi dengan tepung supaya tidak lengket. Pipihkan adonan menggunakan alat apa saja yang teman-teman punya. Kemudian buka penutupnya. Dan cetak kue menggunakan cetakan yang berbentuk bulan sabit seperti ini. Pindahkan kue ke atas loyang. Setelah semuanya selesai, masukkan kue ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang kue selama 15 menit menggunakan api bawah. Setelah itu pindah ke api atas dan panggang selama 10 menit. Dan setelah matang, kemudian angkat. Ini kue masih dalam keadaan panas-panas, langsung masukkan ke dalam gula donat. Setelah itu baluri kue secara merata. Dan tunggu sebentar sampai kuenya dingin suhu ruangan, baru masukkan ke dalam wadah yang tertutup. Taburi kue dengan gula donat di setiap lapisannya. Untuk kue yang berikutnya, saya akan takar kue menggunakan ukuran 1 sendok teh. Ambil adonan, kemudian bulat-bulatkan. Selanjutnya masukkan ke dalam cornflake yang sudah dihaluskan kasar. Kalau sudah selesai, pindahkan ke atas loyang. Lakukan sampai dengan selesai. Setelah semuanya selesai, ini pipihkan sedikit menggunakan sendok. Ini sudah semuanya. Masukkan kue ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang kue menggunakan api bawah selama 25 menit, kemudian pindah api atas dan panggang selama 10 menit. Setelah matang, kemudian angkat. Untuk kue yang terakhir, ini masih sama, saya akan takar menggunakan ukuran 1 sendok teh. Kemudian ini akan saya bulat-bulatkan. Setelah itu tata di atas loyang. Setelah semuanya selesai, masukkan kue ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang kue selama 25 menit menggunakan api bawah. Setelah itu pindah menggunakan api atas dan panggang selama 10 menit. Dan setelah matang, kemudian angkat. Dinginkan kue terlebih dahulu, selanjutnya akan saya beri topping. Siapkan air panas, kemudian setim 70 gram coklat putih di atasnya. Aduk-aduk sampai coklatnya meleleh. Setelah kuenya dingin suhu ruangan, kemudian celupkan ke dalam coklat leleh.
Selanjutnya, taburi di atas coklat dengan meses warna-warni. Lakukan sampai dengan selesai. Setelah semuanya selesai diberi topping, kemudian ini dibiarkan sebentar sampai coklatnya mengeras. Setelah itu, baru simpan ke dalam wadah yang tertutup. Sangat praktis dan simpel, hanya dengan 1 kg tepung terigu bisa menghasilkan beberapa macam kue kering. Silahkan teman-teman coba resepnya di rumah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga resepnya bermanfaat. Wassalamualaikum.